Shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dalam program Gembala Menyapa Anda. Nah, program ini untuk memenuhi kebutuhan rohani jemaat dan simpatisan GSJA Shalom Malang melalui firman dan doa. Tema besar kita adalah kegerakan doa Daniel, yang dalam prakteknya kita menggunakan pola doa tabernakel di mana kita akan berdoa 3 kali dalam sehari. Nah, kita masih berada di halaman dan sedang membahas benda suci yang kedua bernama bejana pembasuhan. Nah, melalui bejana pembasuhan kita akan membasuh hidup kita dengan firman Tuhan. Kita akan bercermin kepada firman Tuhan. Untuk apa? Agar kita tetap hidup di dalam kekudusannya. Nah, kita sekarang akan belajar 10 hukum Tuhan, namun di dalam terang perjanjian baru. Saudara bisa membukanya di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-20. Pada ayat yang ketiga berbunyi, janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Inilah pokok doa yang kelima di halaman dan merupakan pokok doa yang pertama di dalam benda suci yang kedua yang kita sebut sebagai bejana pembasuhan. Nah, rema kita hari ini adalah bahwa orang Kristen dilarang menyembah atau memohon kepada salah satu dewa atau dewi atau Allah agama lain. Yang kedua, ibadah orang Kristen harus ditujukan kepada Tuhan Yesus saja. Kita tidak boleh menyembah, berdoa, meminta bimbingan atau pertolongan dari ilah lain, dari roh manapun juga, termasuk roh-roh orang yang sudah mati. Yang ketiga, bahwa orang Kristen harus mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, beribadah dan melayani Tuhan, melakukan kehendak yang dinyatakan lewat firman tertulis untuk menuntun kehidupan kita dari hari ke sehari. Sedangkan yang keempat, tujuan hidup orang Kristen haruslah mencari dan mengasihi Allah dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan dengan seluruh kekuatan, sambil bersandar kepadanya yang menyediakan apa yang terbaik bagi kita. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 berbunyi demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Nah, kesimpulannya adalah bahwa perintah ini bukan sekedar pernyataan monoteisme, kepercayaan adanya satu Allah. Perintah ini melarang penyembahan atau penghormatan kepada sesuatu yang lain lebih daripada kepada Allah, baik dalam pikiran, dalam ucapan, maupun di dalam perbuatan. Nah, jika saudara melanggarnya, maka hukuman pasti akan menimpa kita. Nah, untuk maksud itulah maka kita setiap saat, jika kita dirasa telah jatuh di dalam dosa, itulah sebabnya kenapa kita harus menaikkan doa tabernakel untuk pokok doa yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jika saudara merasa setelah mendengarkan firman Allah ini, merasa saudara masih terlibat di dalam penyembahan berhala, maka berdoalah seperti
yang kami doakan. Atau saudara bisa membuka buku doa saudara pada halaman yang keempat. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, di dalam hidupku Engkaulah yang lebih utama dari segalanya. Lebih utama dari uang, lebih utama dari pekerjaan, lebih utama dari hobiku, bahkan lebih daripada pelayananku. Tuhan, ampunilah aku kalau ada hal-hal yang menjadi berhala di dalam hatiku. Saat ini di dalam nama Yesus, aku buang semua berhala itu dari dalam hatiku. Tidak ada yang dapat menggantikanmu di dalam hidupku. Engkaulah segalanya dalam hidupku. Aku mencintaimu Tuhan Yesus. Aku mau mengasihimu lebih daripada sebelumnya. Aku hanya akan beribadah dan melayani Engkau saja mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sahabat Gembala, mulai hari ini saya berharap Anda ada dalam kemerdekaan dan tidak lagi menyembah kepada berhala. Sampai berjumpa pada program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.